Ya, baik. Halo Kak, selamat malam. Sebelumnya terima kasih banyak loh Kak udah meluangkan waktu. Gimana nih Kak Meli, apa kabarnya? Oke, makasih Kak Aisyah sebelumnya udah undang aku di YouTube Kakak gitu ya. Kalau aku mas sekarang ya biasa sibuk banget gitu ya Kak ya. Pasti anak S2 S3 tuh lagi sibuk-sibuknya, tapi kabarnya alhamdulillah baik banget gitu. Good. Alhamdulillah. Mungkin langsung aja kali ya Kak ke pembahasan mengenai beasiswa fast track secara umumnya dulu kali ya. Mungkin bisa dijelaskan Kak definisi beasiswa fast track itu sendiri secara umum Kak kepada para audiens. Oke teman-teman, jadi kalau sekarang itu pasti kita jarang banget ya kenal yang namanya fast track. Kebanyakan tuh pasti beasiswa yang S2 aja gitu atau S3 aja, jarang banget lah ya. Orang tuh awam banget kok bisa ada kuliah ataupun beasiswa yang dia tuh gabungan gitu, jadi barengan antara S2 dan S3. Nah, itulah tercetusnya namanya beasiswa fast track. Fast track itu kalau di bahasa Indonesia ini itu artinya fast track ya, jadi percepatan gitu. Jadi memang beasiswa percepatan antara S2 ke S3 gitu. Jadi kalau misalnya kalian tujuannya mau cepet-cepet doktor ya atau S3, ini cocok banget nih beasiswa ini. Jadi emang beasiswa yang langsung S2 barengan ke S3 Kak gitu. Dan mungkin nggak apa kan kalau misalkan fast track di Unpad itu kan nggak semua fakultas ya kayak maksudnya kan ada beberapa fakultas yang nggak ada fast tracknya gitu. Contohnya kayak misalkan fakultas hukum itu dia belum ada program fast track nih. Nah kakak tahu nggak sih fakultas apa saja di Unpad yang ada program fast tracknya? Oke, jadi memang benar tuh. Jadi nggak semua jurusan ada beasiswa fast track. Dan kalau aku lihat ya, aku analisis dari beberapa tahun terakhir itu emang kebanyakan tuh saintek. Tapi tetap ada juga yang sosum ataupun yang bahasa ya, yang language gitu ada. Cuman emang nggak sebanyak saintek gitu Kak. Jadi gimana sih Kak Malpus caranya kita tahu apakah jurusan itu tuh ada atau enggak gitu ya untuk beasiswa ini? Jadi kita harus cek secara regularly yang bagian promotor. Jadi kalau kita klik, oh iya tadi websitenya itu adalah SMUP BUPP Unpad ya. Jadi nanti kita klik terus ada bagian promotor. Nah di bagian promotor itu tuh kita bisa ngelihat jurusannya apa gitu. Nanti juga S2 S3-nya kita jurusannya masuk di mana, fakultas apa. Nah itu ada semua sebenarnya di website. Tapi emang nggak semua jurusan. Untuk tahu apakah jurusan kita masuk atau enggak itu di websitenya ya Kak. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Jadi kalau anak-anak sosum itu jangan takut gitu. Kenapa? Karena ada dua beasiswa fast track itu, ada yang kayak aku ya yang BUPP Unpad, ada juga yang namanya tuh PMDSU. Jadi PMDSU itu tuh adalah beasiswa fast track juga, tapi di bawah naungan dari Kemendikti atau Kemendikbud. Nah itu tuh lebih banyak lagi jurusannya dibandingkan BUPP, karena emang univnya lebih banyak gitu. Univ A, B, C semuanya ada semua, dan ada soshum, ada saintek gitu. Jadi kalau misalnya di BUPP nggak ada jurusannya, coba daftar di PMDSU karena insya Allah ada jurusannya. Jadi berarti intinya nggak semua fakultas ya kayak di Unpad ya? Benar, kalau di Unpad nggak semua fakultas dan dominannya itu saintek Kak. Gitu. Mm-mm. Selanjutnya beasiswa fast track ini tuh sebenarnya berpengaruh nggak sih Kak untuk di dunia kerja gitu? Misalkan setelah kita lulus nih dari program fast track ini, itu sangat berpengaruh nggak pas kita nanti mau masuk ke dunia kerjanya? Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi tentang kerja ya, tentang karirnya gimana. Sebenarnya for your information ataupun for audience information, bahwasannya hanya 0,03% lulusan dokter di Indonesia. Jadi kalau kalian lulus fast track itu sebenarnya kalian tuh termasuk dalam minoritas ya. Kenapa? Karena sedikit banget, dan itu valid ya, ada datanya, bisa dilihat di Google juga, bisa dilihat di postingan PMDSU juga, bahwa dokter di Indonesia itu cuma 0,03%. Dan ini tuh, data ini tuh sudah sebenarnya menunjukkan kita bahwa oh kalau lulus di fast track ya bisa-bisa aja banyak peluang gitu kan, karena dokternya emang kecil gitu. Beda sama lulusan S1 yang sudah banyak banget. Dan yang kedua adalah pahami tujuan. Fast track itu kebanyakan untuk akademisi ya, kebanyakan. Tapi kalau misalnya kalian mau jadi misalnya manajer ataupun top apa gitu di suatu perusahaan, sebenarnya dilihat lagi apakah butuh sampai S3 ataukah cuman keahlian ataupun kayak praktisi di lapangan ya. Karena kan kita teoritis ya, kita belajarnya yang memang di akademisi gitu. Jadi kebanyakan memang tujuan fast track ini adalah akademisi, yaitu menjadi dosen. Dan kalau kalian mau jadi dosen, ini pilihan tepat banget. Kenapa? Karena kalau nggak salah per 2024 atau 2023 ya, aku lupa, dosen itu untuk di top 10 ataupun univ-univ yang bagus itu tuh minimal ongoing S3. Jadi kebanyakan lulusan S2 tuh udah beberapa kampus ya, nggak semua, jadi beberapa kampus tuh udah nggak terima lagi tuh lulusan S2. Contohnya di Unpad. Jadi Unpad itu dia harus ongoing S3 untuk jadi dosen, dan ini tuh salah satu jalan kalian kan. Kalau kalian mau jadi dosen ya fast track gitu, langsung kuliah S3,
udah bisa tuh jalannya ke dosen di beberapa PTN. Tapi untuk swasta ataupun kayak kampus-kampus lain ya, itu masih ada yang bisa untuk S2. Cuman kalau untuk PTN kayak UI gitu, ITB ataupun Unpad itu pasti ongoing S3, minimal dengan ongoing S3. Jadi udah jadi mahasiswa S3 baru bisa daftar dosen gitu. Jadi karirnya sebenarnya bagus banget. Cuman balik lagi, apakah kalian membutuhkan sampai S3 ataukah enggak gitu. Baik, berarti kan nih program fast track ini kan kakak itu daftarnya di Unpad ya. Kalau misalkan di LPDP sendiri itu ada nggak sih Kak? Oh iya, jadi kalau LPDP ya Kak, LPDP itu sebenarnya beasiswa yang hanya S2 atau S3 aja gitu. Jadi dia nggak fast track. Nah kemarin kalau dilihat berita-berita ya, kemarin itu ada katanya kayak program fast track juga nih. Cuman nggak tahu apakah sudah terrealisasikan atau belum. Tapi LPDP sekarang itu cuma S2 aja dan S3 aja. Jadi kalau misalnya mau daftar by LPDP, ya pilih satu doang gitu. Berarti kan kalau sebelum S3 kita harus S2 dulu kan. Jadi S2 udah tamat, udah wisuda, baru tuh bisa daftar S3. Itu pun biasanya ada pengabdian dulu gitu. Jadi LPDP memang bukan fast track. Jadi LPDP itu sebutannya adalah beasiswa reguler. Tapi kalau fast track itu cuma ada dua. Yang pertama namanya BUPP yang dari Unpad internal, sama yang kedua adalah PMDSU. PMDSU ini dari Kemendikbud gitu. Jadi kalau fast track dia bukan LPDP tapi PMDSU sama BUPP gitu. Ya, mungkin selanjutnya kita masuk ke Syarat pendaftaran program beasiswa fast track sama ini ya tahapannya ya Kak ya. Nah, kira-kira syarat-syarat untuk mendaftar beasiswa fast track itu apa aja ya Kak? Maksudnya kayak dokumen yang dibutuhkan tuh apa saja gitu. Siapa tahu kan ada yang mau daftar gitu. Siapa yang tertarik gitu ya Kak mau daftar. Jadi memang kalau secara umum ya, semua beasiswa itu pasti ada syarat ya. Jadi kayak kita nggak ada yang tiba-tiba, oh aku daftar beasiswa dan udah daftar, itu nggak ada. At least banget administrasi gitu persyaratan. Nah kalau misalnya di BUPP ataupun di fast track sendiri ya S2, S3, kita itu yang paling membedakan antara kita dan beasiswa reguler adalah pertama proposal penelitian. Jadi kebanyakan kalau beasiswa kan pasti nyiapin esai doang gitu ya, esai, TOEFL gitu, TPA dan lain-lain. Kita juga ada. Cuman yang bedanya apa? Kita bikin proposal gitu. Nah, proposal penelitian itu kenapa sih kalau fast track harus bikin proposal penelitian? Sedangkan kalau beasiswa kayak LPDP itu cuma esai doang. Dia paling yang S3-nya ada proposal penelitian. Yaitu kenapa? Karena kita endingnya adalah doktor. Karena endingnya dokter S3, makanya harus ada proposal penelitian gitu. Dan ini yang paling membedakan kita sama reguler ya. Jadi kalau syarat umumnya pasti ada TOEFL, itu udah pasti. Kalau nggak salah di BUPP itu minimal skornya 525. Kalau IELTS-nya overall band-nya minimal 6. Dan kebetulan aku kemarin pakai IELTS karena ya adanya sertifikat IELTS gitu ya. Terus ada TPA juga, itu minimal di 525. Nah kalau misalnya kalian nggak sempet gitu tes di mana, sebenarnya Unpad sendiri itu udah menyediakan ya TKBI gitu ya, pasti kalian tahu kan TKBI, TKA gitu-gitu. Jadi memang sudah menyediakan suatu jalur kalau kalian belum ada sertifikat bahasa Inggris bisa tes di Unpad gitu. Jadi bisa jalurnya tuh sebenarnya udah jelas banget gitu. Tapi kalau syarat yang paling membedakan adalah si proposal. Nah bagian esai dan proposal tuh pun benar-benar beda banget ya Kak. Kalau esai kita benar-benar nyeritain diri kita, terus kayak track record kita selama studi itu gimana, terus juga apa sih yang kamu lakuin dulu pas S1 dan bisa membuat kamu tuh mau maju di S2, S3. Jadi esai itu emang lebih ke diri kita secara personal menurut aku. Tapi kalau proposal itu lebih kompleks. Jadi kita membahas tentang research-nya, tentang penelitiannya. Ya harus ada sitasi gitu kan, harus ada daftar pustaka, harus ada bahasa-bahasa yang memang secara sistematik dia adalah proposal kayak gitu. Jadi kayak kita nulis skripsi mode pendek lah gitu ya kalau di fast track ini. Kalau misalnya tahapannya itu ada dua ya. Jadi yang pertama administrasi, jadi kita nyiapin berkas yang tadi aku ucapin, esai, proposal, bahasa Inggris, bla bla bla. Terus kita daftar ke websitenya. Dan itu kalau sudah pengumuman nanti kita lanjut ke tahap kedua, yaitu wawancara. Jadi kita nggak ada lagi tes skolastik kayak LPDP. Kalau LPDP kan 3, administrasi, skolastik, sama wawancara. Nah kalau di fast track sendiri cuma 2 doang. Yang pertama tadi administrasi ya, jangan lupa. Dan yang kedua adalah
wawancara. Dan wawancara ini kita udah sama jurusan kita, sama pihak Unpad, dan juga sama calon promotor kita. Jadi bener-bener face to face gitu. Kalau sekarang kayaknya by Zoom juga bisa ya. Terus ada ini nggak Kak? Tips and trick gitu supaya lolos wawancara gitu? Atau enggak pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bakal ditanyakan pada saat seleksi program fast track itu apa saja ya Kak? Mungkin boleh di-spill gitu Kak? Oke, kita spill ya. Ini bagian yang penting banget nih, yaitu tips dan trik gimana lulus beasiswa fast track. Yang pertama menurut aku adalah serius ya. Jadi kita nggak bisa daftar ataupun persiapan beasiswa ini tuh dengan waktu yang mepet Kak. Kenapa? Karena esai dan proposal penelitian itu tuh benar-benar harus dibaca ulang, harus di proofread, harus benar-benar dibuat bagus banget gitu. Kenapa? Karena tujuan kita kan sampai doktor ya. Pasti kan kalau yang baca adalah promotor kita tuh kebanyakan profesor ya teman-teman. Ada juga yang doktor, ada juga yang profesor. Jadi bayangin kalau kalian dengan tulisan yang sangat jelek gitu, terus profesor kalian yang baca, itu kan pasti kayak bikin gak yakin kan. Makanya harus serius. Dan kalau mau tanya Kak gimana nih biar bagus, ya dikerjainnya tuh dari lama-lama gitu. Jadi kita tahu salahnya yang mana, kita nggak mepet-mepet buat daftar gitu. Itu yang pertama, harus serius. Dan yang kedua, ketahuilah bahwa saingan kalian banyak banget. Jadi yang daftar fast track tuh banyak banget, tapi yang keterima itu cuma 1 orang per fakultas ya, setiap angkatan. Jadi kalau misalnya tahun ini buka nih di tahun 2025 dari FTIP gitu atau dari hukum misalnya for example, itu cuma 1 orang Kak. Jadi nggak akan ada orang kedua, orang ketiga gitu. Jadi kalau misalnya kalian daftar dengan saingan 100 orang, yang keterima itu cuma 1. Coba bayangin seketat apa kan. Makanya kita harus benar-benar gitu persiapannya. Dan balik lagi, karena fast track ini tujuannya untuk S2 dan S3 ataupun akademisi, itu tuh biasanya memang dilihat tentang prestasi akademik dan non-akademik dan juga publikasi. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya nih ya, atau misalnya kayak Kak Mal aku nggak punya nih prestasi, aku bisa daftar nggak ya? Kalau menurut aku, if we never try, we will never know kan. Jadi ya daftar-daftar aja gitu, selagi kita nggak tahu apakah kita udah lulus atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak daftar itu sayang banget teman-teman. Kenapa? Karena nggak semua hal yang kita anggap tuh jelek, tapi di mata orang itu tuh jelek. Kadang kalian mikir, aduh aku nggak ada prestasi nih gitu. Ternyata daftar beasiswa kok bisa lulus. Ternyata pihak beasiswa tuh ngeliat hal yang istimewa dari kalian yang kalian tuh nggak lihat gitu. Jadi emang aku selalu bilang harus coba. Jadi pede dulu, coba dulu, karena kita nggak akan tahu apakah kita pantas kalau misalnya kita nggak daftar gitu ya. Jadi tipsnya tuh banyak banget sebenarnya, tapi kalian bisa ngambil poin apa yang aku ucapin. Dan juga kalau misalnya nih, untuk tips ya, yang ketiga adalah pahami tentang promotor. Jadi kan fast track ini tujuannya adalah kita S2 dan S3 nih, sedangkan S2 dan S3 itu tuh cuman bukan satu ya, tapi kayak ada tim promotor. Dan promotor ini tuh adalah dosen pembimbing, dan kalian harus tahu banget tentang beliau. Kenapa? Karena kita kan mau menawarkan diri kita kepada beliau sebagai mahasiswanya. Jadi kalian harus baca Google Scholar-nya, harus baca penelitiannya, harus baca tentang risetnya gitu. Dan yang ini tuh sering banget orang lupain gitu. Jadi jangan lupa pelajari tentang promotor kalian. Kalau mau tahu siapa promotornya, siapa bapaknya, siapa ibunya, itu semuanya ada di website gitu. Jadi semakin banyak baca, semakin banyak tahu, dan semakin banyak nanti informasi yang kalian terima akhirnya jadi bagus gitu. Berarti ini pewawancaranya itu promotor tuh di sini dosen ya berarti ya? Dosen Unpadnya sendiri ya? Iya Kak, jadi nanti pewawancaranya itu adalah promotor. Nah, promotor ini adalah dosen pembimbing kita dari S2 sampai S3, jadi nggak ganti-ganti. Jadi kalau misalnya kakak udah lulus 5 fast track, S2 S3-nya udah plong gitu sama promotor ini gitu. Kalau S2 aja kan kita nyebutnya dosen pembimbing ya, tapi kalau udah tahap S3 itu disebut dengan tim promotor. Jadi nggak ganti-ganti dosennya, makanya harus pelajarin beliau, benar-benar dipelajarin. Dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk berdoa ya. Mungkin ini silly ya, kayak hal kecil lah bagi sebagian orang. Tapi yang aku tahu adalah kayaknya aku itu lulus di beasiswa ini tuh selain karena usaha aku, karena belajar aku, kayaknya karena doa gitu. Karena impossible banget buat aku untuk ngelawan 100 orang yang daftar, tapi kok bisa aku yang lulus gitu. Nah, ada faktor X. Faktor X ini bisa dari doa.
gitu. Makanya kalian banyak-banyak doa gitu, minta doa orang tua, minta doa siapapun gitu. Dan ingat bahwa doa itu kita nggak tahu siapa yang terkabul ya Kak. Jadi bisa jadi doa sendiri yang terkabul, bisa jadi doa orang tua kita, ataupun bisa jadi doa dari orang-orang yang kamu pernah tolong gitu. Jadi makanya lakukanlah kebaikan, karena bisa jadi doa mereka yang bikin kamu tuh sampai di titik ini kayak gitu. Mungkin itu dia tipsnya. Baik Kak, sangat aktif banget ya tipsnya. Terakhir nih Kak, mungkin Kakak bisa memberikan solusi gitu ya Kak terkait dengan audiens yang dia itu sebenarnya ingin mendaftarkan program fast track gitu, tapi mereka tuh takut nggak lolos seleksi gitu, kurang pede gitu untuk mencoba gitu. Kira-kira solusinya gimana ya Kak? Oke, kalau masalah kurang pede gitu ya, atau less confident itu tuh sebenarnya semua orang pasti ngerasain. Kayak kita nggak usah daftar pasrek, kita daftar yang lain aja kayak lomba gitu ya, daftar sidang, daftar semuanya pasti ada bagian dimana kita nggak pede. Tapi menurut aku jangan sampai ketidakpedean ini atau less confident ini tuh yang bikin kalian tuh nggak mau coba gitu guys. Jadi nggak apa-apa nggak pede gitu, ataupun nggak apa-apa lah nggak yakin sama diri sendiri, tapi harus coba dulu. Jadi jangan sampai jadi seseorang yang kalah sebelum berperang. Kenapa? Karena aku appreciate orang-orang yang mau coba dulu. Setidaknya kalau misalnya nggak lulus, kayak karena aku minimal aku udah coba gitu, aku udah tahu salah aku di mana kayak gitu ya. Yang pertama kayak gitu. Jadi jangan sampai less confident ini bikin kalian nggak mau coba. Jadi harus coba dulu aja gitu. Dan yang kedua, cara ngatasinnya tentu saja kalau masih sekolah atau masih kuliah ya berarti dibanyakin CV-nya ya, dibanyakin experience-nya, dibanyakin prestasinya akademik, itu non akademik kalau masih kuliah gitu ya. Tapi gimana Kak kalau udah lulus, banyakin prestasinya gimana? Ya kalian juga bisa kayak ikut bootcamp gitu ya, ikut pelatihan, atau misalnya ikut sertifikasi gitu, ataupun ikut webinar-webinar yang pelatihan gitu ya. Kayak di jurusan aku tuh ada webinar misalnya molekular dinamik gitu. Jadi kita benar-benar langsung pakai komputernya, langsung pakai aplikasinya. Nah itu kan nanti kita dapat sertifikat kan, kita juga dapat ilmu. Nah itu kan bisa dimasukin di dalam esai ataupun dimasukin dalam CV gitu. Jadi selama kalian udah lulus itu tuh sebenarnya nggak ada alasan karena aku nggak ada prestasi, karena pas di S1 aku nggak ada apa-apa gitu. Ya kan bisa tetap dilakuin, kayak kalian ikut bootcamp tuh, kayak di ruang guru kan, ruang guru tuh ada bootcamp apa gitu setelah lulus. Jadi kalian juga bisa mengasah itu even kalian udah lulus ataupun udah wisuda kayak gitu ya teman-teman. Karena fun fact-nya adalah memang si fast track ini memang melihat akademik Kak gitu. Jadi kebanyakan memang lihat prestasi akademik ataupun non akademiknya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian mau coba ya teman-teman. Nah setelah tadi kalian nggak lagi less confident, yang kedua kalian udah belajar bootcamp self confident ataupun misalnya tuh tentang self development ataupun tentang akademik lainnya gitu dah. Mungkin saya izin menyimpulkan kali ya Kak. Baik. Oke, boleh. Ya. Baik, mungkin dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program Fast Track ini merupakan program percepatan studi yang memungkinkan mahasiswa untuk langsung melanjutkan pendidikan dari jenjang S2 hingga jenjang S3 gitu dalam waktu yang lebih singkat gitu. Adapun tujuannya untuk menjadikan akademisi atau dosen gitu biasanya ya. Dan program Fast Track ini sangat berbeda dengan beasiswa LPDP gitu, karena beasiswa LPDP itu kan termasuk beasiswa reguler yang biasanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa S2 saja atau mahasiswa S3 saja. Nah, kemudian program Fast Track ini juga sangat bermanfaat juga untuk pengembangan karir di masa depan gitu. Karena memberikan kesempatan lebih cepat gitu dalam meraih gelar S3 gitu. Nah, kemudian meskipun tidak semua fakultas di Unpad membuka program ini, tapi Kameli dapat mendapatkan informasi pembukaan program Fast Track ini dari media sosial Unpad atau website Unpad itu sendiri. Nah, adapun syarat-syarat pendaftarannya yaitu seperti proposal penelitian, TOEFL atau IELTS, kemudian TPA dan juga esai. Nah, kemudian tips and trick untuk lolos wawancara itu dari Kameli itu yang pertama, teman-teman harus fokus. Lalu yang kedua itu teman-teman juga harus benar-benar mempersiapkan wawancaranya, termasuk menemukan hal yang istimewa dari diri teman-teman sendiri. Kemudian pahami juga tentang promotor atau calon dosen pembimbing S2 atau S3 kalian. Serta banyakin doa dan juga minta restu kepada orang tua juga. Dan terakhir, teman-teman juga harus ikut lomba atau sertifikasi supaya teman-teman tuh bisa lebih percaya diri dalam mendaftarkan program Fast Track ini. Mungkin sekian ya Kak ya. Betul, Kak, lengkap banget dan bagus banget tuh.
Baik. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih juga ya Kak. Dan semoga mendaftar fast track di tahun 2025 ini, karena setahu aku ya Kak, terakhir itu tanggal 30 Juni Kak. Jadi ada sekitar 3 minggu lagi yang mau persiapan gitu. Jadi semoga kalian lulus dan jangan lupa nonton YouTube ini. Iya. Amin. Dadah.